Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami analisisnya menggunakan PT Gojek Indonesia. Lokasinya itu tersebar di seluruh wilayah kota. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumawati, NIM 4318102. Saya Nala Hani Umuna, NIM 4318125. Saya Robiatul Adawiyah, NIM 4318127. Kami di sini akan memaparkan sedikit materi mengenai strategi pemasaran STP, Strategi bauran pemasaran atau marketing mix, dan strategi menghadapi persaingan dalam pemasaran. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen pemasaran. Selamat menyaksikan. saya akan menjelaskan yang pertama, itu ada segmentasi. Segmentasi menurut Kasali yaitu segmentasi pasar, kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang dibedakan memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Contohnya itu pada PT Gojek Indonesia. Pada dasarnya ada dua pendekatan segmentasi, yaitu berdasarkan karakteristik konsumen dan respon konsumen. Pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh PT Gojek Indonesia, segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen itu ada demografi dan sosiologi ekonomi. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan juga pelajar. Yang kedua itu psikografis. Dalam segmentasi ini, Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat, di mana tempat beroperasi Gojek menengah ke bawah dan menengah ke atas. Yang ketiga itu ada geografi. Dalam hal segmentasi ini, Gojek menentukan tempat beroperasi Gojek di kawasan kota Jakarta. Yang selanjutnya itu kan segmentasi berdasarkan respon konsumen. Yang pertama, segmentasi manfaat. Awalnya konsumen berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat. Maka dari itu, Gojek datang untuk menjawab semua, bukan hanya menyediakan jasa antar jemput, tetapi ponsel, shopping, dan kurir instan. Yang kedua itu ada segmentasi pengguna. Dalam hal ini, Gojek membagi pasar berdasarkan pengguna, di mana akan mengidentifikasikan mana yang termasuk pengguna berat, menengah, dan ringan. Yang ketiga, respon promosional. Gojek memasarkan produknya menggunakan iklan di radio dan awal akan membuat event saat pembukaan Gojek. Yang keempat itu ada loyalitas. Dalam hal segmentasi ini, Gojek membagi konsumen dalam dua kelompok, yaitu konsumen loyal dan kurang loyal. Untuk yang selanjutnya yaitu targeting. Apa itu targeting? Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar. Kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Sebagai contoh yang kita ambil yaitu pada perusahaan Gojek. Contohnya, setelah mengevaluasi berbagai macam segmen pasar yang ada, Gojek memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar, karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek tersebut dirasa bisa dinikmati maupun dipakai untuk semua kalangan. Yang ketiga yaitu positioning. Menurut Gunawan Adi Saputro, positioning adalah suatu tindakan untuk mendesain tawaran dan citra perusahaan yang mampu menempati tempat yang distintif di benak sasarannya, sehingga tujuan positioning adalah menempatkan brand di benak konsumen untuk memaksimumkan manfaat potensial perusahaan. Contohnya yaitu pada Gojek. Layanan aplikasi Gojek dapat membantu
konsumen untuk sampai ke lokasi tujuan dengan cepat. Gojek dapat memposisikan mereknya di benak konsumen dari sisi penggunaannya, yaitu sebagai alat transportasi dan jasa layanan yang memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Apa itu bauran pemasaran? Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan alat pemasaran taktik terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran tersebut menggambarkan pandangan penjual tentang alat pemasaran yang digunakan untuk memberi pengaruh kepada pembeli. Dari sudut pembeli, masing-masing alat pemasaran harus dirancang untuk memberikan suatu manfaat bagi pelanggan dan harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian yaitu manfaat marketing. Perusahaan apapun, baik itu perusahaan besar maupun kecil, pasti mempunyai tujuan agar mendapat keuntungan. Tapi tidak hanya keuntungan, perusahaan juga memiliki tujuan untuk memuaskan konsumennya. Kepuasan konsumen atas produk suatu perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan produksi perusahaan tersebut. Bauran pemasaran ini sangat penting dilakukan karena merupakan suatu pokok pertimbangan konsumen dalam mengambil keputusan apakah akan membeli atau menyewa suatu produk maupun jasa yang perusahaan tawarkan. Jika suatu perusahaan tidak peka soal apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumennya, maka dapat dipastikan bahwa perusahaan itu akan kehilangan banyak kesempatan dalam menjaring konsumen. Akibatnya, produk atau jasa mau sebagus atau seinovatif apapun akan menjadi sia-sia saat ditawarkan. Adapun komponen bauran pemasaran atau marketing mix itu ada 7. Yang pertama, produk atau produk. Produk merupakan segala bentuk yang ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan produk. Yang pertama, atribut produk meliputi kualitas, fitur, serta gaya dan desain produk. Yang kedua, penetapan merek. Ketiga, kemasan atau packing. Yang keempat, pelabelan. Adapun contoh yang kita ambil dalam Gojek, misalnya Gojek Online memberikan lebih dari 20 layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, belanja, kirim-mengirim barang, pembayaran, pijat, sampai bersih-bersih rumah dan kendaraan. Kemudian komponen marketing mix yang kedua yaitu price atau harga. Harga adalah sejumlah uang yang mempunyai nilai tukar untuk memperoleh keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Harga dapat diungkapkan dengan beberapa istilah, misalnya tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, dan sebagainya. Ada 2 faktor umum yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan harga. Yang pertama, faktor internal perusahaan, meliputi tujuan pemasaran, perusahaan, strategi bauran pemasaran, dan biaya produksi. Yang kedua, faktor eksternal perusahaan, meliputi sifat pasar dan permintaan, adanya persaingan, kebijaksanaan, dan peraturan pemerintah. Contoh harga pada Gojek yaitu misalnya sistem harga yang ditawarkan Gojek relatif lebih murah.
lebih terbuka dan mempunyai standar yang sama berdasarkan jarak tempuh yang dilakukan, sehingga pelanggan dapat memprediksi biaya yang akan mereka keluarkan. Yang ketiga itu ada place atau tempat. Tempat merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuat produknya mudah diperoleh dan tersedia pada konsumen sasaran. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling strategis, menyenangkan, dan efisien. Untuk mencapai sasaran, tempat yang baik dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut: memperbanyak saluran distribusi, memperluas segmentasi dan cangkupannya, menata penampilan tempat usaha, menggunakan cara penyampaian barang seefisien mungkin, mengubah-ubah persediaan dari gudang yang satu ke gudang yang lain. Hal ini penting untuk mengendalikan persediaan dan penawaran. Contohnya itu, layanan Gojek sekarang sudah berada di mana-mana sehingga mudah diperoleh. Selanjutnya yang keempat itu ada promotion atau promosi. Promosi adalah semua kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produknya kepada pasar sasaran. Agar barang dan jasa yang diproduksi dikenal, diketahui, dibutuhkan, dan diminta konsumen, usaha-usaha yang dilakukan untuk mempromosikan produk adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasikan barang atau jasa yang dihasilkan pada konsumen. Yang kedua, bujuk konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, pengaruh konsumen agar tertarik terhadap barang atau jasa yang kita hasilkan. Contohnya itu, Gojek mempromosikan layanan mereka melalui berbagai media, mulai dari media sosial, iklan, melalui media elektronik, billboard, mengadakan banyak promo dan diskon, dan lain-lain. Komponen yang kelima yaitu people. Huriyati mengungkapkan bahwa orang atau people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan karyawan, bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa. Untuk jasa layanan Gojek mempunyai manajemen sendiri serta personel yang terlibat dibekali dengan basic training dan lisensi serta sistem rekrut tersendiri. Yang keenam yaitu proses. Proses merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memasarkan produk, barang atau jasa kepada calon pelanggan. Proses mencakup semua prosedur aktual, mekanisme, dan aliran aktivitas yang merupakan sistem penyajian atas operasi. Untuk memperoleh jasa layanan Gojek, pelanggan dapat menggunakan aplikasi Gojek yang tersedia dan menyebutkan lokasi yang diinginkan sehingga akan memudahkan proses pelayanan jasa Gojek online ini. Kemudian komponen yang ketujuh yaitu physical evidence. Physical evidence merupakan lingkungan di mana suatu perusahaan memberikan layanannya dan lokasi di mana perusahaan dapat berinteraksi dengan konsumen serta berbagi komponen yang tampak dalam menunjang kinerja dan kelancaran pelayanan. Untuk sekarang ini, Gojek dapat diakses di berbagai tempat sehingga memudahkan konsumen untuk mendapatkan jasanya. Kemudian logo baru Gojek yaitu Solve berangkat dari mimpi Gojek yang ingin membantu memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi. Solve dapat diartikan bahwa Gojek memiliki berbagai solusi untuk setiap situasi. Untuk pembahasan selanjutnya, itu ada strategi menghadapi pesaing. Pengertian strategi dalam menghadapi pesaing. Strategi bersaing adalah langkah-langkah strategi yang terencana maupun tidak terencana untuk dapat memiliki keunggulan bersaing sehingga dapat menarik perhatian konsumen, memperkuat posisi dalam pasar, dan bertahan terhadap tekanan persaingan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa strategi bersaing akan berjalan dengan baik apabila perusahaan mampu menjelaskan keunggulan bersaing
yang merupakan suatu nilai lebih dibanding pesaing. Dalam menghadapi tekanan persaingan yang semakin besar dewasa ini, perusahaan perlu menyusun strategi bisnis yang merupakan rencana strategi untuk membangun dan memperkuat posisi pesaing produk dan jasa dalam pasar yang dilayani oleh perusahaan. Ada 3 tahap yang perlu dijalankan perusahaan dalam menyusun strategi bersaing, yaitu yang pertama itu memutuskan di mana perusahaan memiliki peluang terbaik untuk menenangkan persaingan. Yang kedua, mengembangkan atribut produk dan jasa yang memiliki daya tarik yang kuat terhadap konsumen. Yang ketiga, menetralisasi gerakan persaingan dari lawan atau para pesaing. Untuk yang selanjutnya yaitu menganalisis pesaing perusahaan. Menganalisis pesaing perusahaan yang ingin mengalahkan pesaingnya terlebih dahulu harus menganalisis pesaing. Dalam menganalisis pesaing dilakukan dengan cara menetapkan strategi, tujuan, kekuatan dan kelemahan pesaing serta pemilihan pesaing yang akan diserang. Strategi dibuat sama oleh suatu perusahaan atau kelompok strategis untuk memperoleh pasar sasaran yang sama. Sementara tujuan yang ditetapkan dalam analisis pesaing yaitu mengetahui apakah pesaing menginginkan profit atau pangsa pasar, tujuan jangka pendek atau tujuan jangka pendek. Kemudian sedangkan kekuatan dan kelemahan pesaing dapat dianalisis berdasarkan pangsa pasar, pangsa pikiran atau brand perusahaan yang dikenal oleh masyarakat dan pangsa hati atau brand perusahaan yang disukai oleh masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan tingkat intensitas persaingan dan menganalisis pesaing. Ada 5 kekuatan yang menentukan tingkat intensitas persaingan dan mempengaruhi daya tarik pasar. Kekuatan tersebut antara lain, pertama, ancaman rivalitas segmen yang intens. Sebuah segmen dinilai tidak menarik lagi jika segmen tersebut stabil dan didesak dengan adanya pesaing yang agresif. Yang kedua, ancaman pendatang baru. Untuk masing-masing segmen pasar, daya tariknya berbeda yang didasarkan pada tinggi rendahnya penghalang untuk masuk dan keluar pasar. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Dengan adanya produk pengganti akan menyebabkan penurunan harga dan laba perusahaan. Yang keempat, ancaman daya tawar pembeli yang semakin besar. Daya tawar pembeli akan menyebabkan pembeli berpindah dari satu penjual ke penjual lain. Jika harga yang ditawarkan penjual terlalu tinggi dan biasanya daya tawar ini akan tumbuh ketika pembeli bergabung atau bersatu membentuk suatu kelompok. Yang kelima, ancaman daya tawar pemasok. Ketika pemasok terorganisasi, mereka akan menaikkan harga barang yang dipasok. Terlebih jika barang tersebut tidak ada barang substitusinya. Yang ketiga yaitu strategi pemasok dalam menghadapi persaingan. Strategi yang akan diaplikasikan dalam menghadapi persaingan bukanlah merupakan strategi yang disusun secara sembarangan, melainkan sudah dipikirkan secara matang. Strategi ini disusun berdasarkan posisi perusahaan pada suatu pasar. Posisi perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan pangsa pasarnya, yaitu market leaders, market challengers, market follower, dan market nichers. Sebagai contohnya yaitu strategi Gojek dalam menghadapi pesaing. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat semakin banyak serta kebudayaan masyarakat semakin modern, sehingga mulai bermunculan pesaing-pesaing yang hampir mirip dengan Gojek. Dengan situasi tersebut, Gojek melakukan beberapa cara agar tetap eksis di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu dengan menambah layanan yang disediakan oleh Gojek agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
untuk memudahkan segala urusan masyarakat yang tentunya tidak dimiliki oleh para pesaing, yakni GoFood, GoShopping, dan GoCourier. Sehingga Gojek tidak hanya melayani antar jemput masyarakat saja, tapi juga membantu konsumen dalam mengantar dan mengambil barang, membeli tiket bioskop, delivery makanan, sehingga konsumen tidak perlu keluar rumah dan bebas mengantri. Selain itu, rencananya Gojek akan bekerja sama dengan Transjakarta. Layanan baru yang akan dikeluarkan yaitu GoBusway. Hal ini dilakukan agar bisa membantu pengendara dan penumpang busway dari sisi scheduling dan pengecekan kesiapan armada, kemudian mencari Gojek agar lebih tepat waktu ke kantor. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.